Shalom saudara, hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan saudara untuk kita jangan menghakimi kejatuhan hamba Tuhan saudara. Jadi hari-hari belakangan ini saudara, ada beberapa orang yang konsultasi dengan saya saudara, bagaimana mereka itu kecewa tentang kejatuhan pemimpin rohani mereka saudara, hamba Tuhan saudara, dengan dosa perselingkuhan, percampuran dan sebagai macamnya saudara. Jadi saya pun pernah mengalami saudara. Jadi waktu awal saya kenal Roh Kudus saudara, waktu Tuhan bicara saudara, Roh Kudus bicara dalam hidup saya saudara, dan Tuhan berikan karunia penglihatan juga saudara. Dan itu bagaimana waktu pendeta saya mendengar saudara, dan jemaat-jemaat pendengar saudara, mereka bukan menyambut dengan baik saudara, sama mbak saudara, mereka itu mengatai gila segala macam, Tuhan itu tidak berbicara, dan saya kena ajaran sesat segala macam saudara. Dan saya pun sama mengalami itu saudara, sehingga menimbulkan kepahitan juga dalam hati saya saudara. Tapi ini yang Tuhan ajarkan pada saya saudara, kita ini sudah hidup di hari terakhir saudara. Bagaimana iblis bekerja dengan giat saudara, karena dia tahu waktunya mereka ini saudara, iblis akan dibuang ke lautan api sudah dekat. Makanya mereka ini, iblis ini bekerja dengan giat di hari akhir zaman ini saudara. Dan seperti ini saudara, Tuhan kasih analogi perumpamaan saudara, sama seperti dalam peperangan saudara, ada panglima, ada raja, ada komandan, dan bagaimana musuh pasti mengincar yang mereka saudara, kepala-kepala ini saudara. Karena kenapa saudara, ketika panglima atau komandan atau raja mereka terbunuh dalam peperangan, pasti semua prajurit atau bawah-bawahannya saudara pasti akan lari kocar-kacir saudara. Sama seperti itu saudara, iblis saudara, iblis itu tidak serang jemaat-jemaat ataupun majelis saudara. Iblis itu langsung serang kepala saudara, agar iblis itu membuat kepahitan dalam hati jemaat-jemaat saudara, sehingga jemaat-jemaat tidak percaya lagi dengan semua pemimpin rohani saudara, dan menjadi parno saudara. Makanya ketika kita menghakimi saudara, seorang hamba Tuhan yang jatuh, maka iblis menang saudara. Mulai hari ini kita jangan saudara menghakimi seorang hamba Tuhan yang jatuh saudara. Ya mungkin waktu dia terjatuh saudara, kita tidak tahu, mungkin saat itu mereka buka celah saudara, tapi bukan berarti kita harus menghakimi mereka saudara. Tapi kita harus sebagai tubuh Kristus, kita harus mendoakan mereka saudara. Jangan lagi kita kepahitan dengan hamba Tuhan manapun saudara dalam kejatuhan mereka. Kita juga harus ingat saudara, bagaimana dalam cita-cita mula hamba-hamba Tuhan ini saudara. Mungkin Tuhan menempatkan kita dalam suatu gereja ataupun suatu persekutuan atau manapun saudara. Kita harus ingat juga saudara, bagaimana doa mereka juga saudara. Waktu dulu saudara, pendeta saya ini juga saudara, dulu dia pernah mendoakan saya saudara, kami anak muda, untuk dipakai Tuhan sebagai alat-alat saudara. Dan sekarang tuh saudara, doa beliau terkabul saudara. Dan itu tugas saya saudara, dalam kejatuhan pendeta saya saudara, saya harus mendoakan saudara. Saya tidak boleh menghakimi saudara. Itu sudah berlalu saudara. Masa-masa itu saya mengampuni saudara. Karena seperti firman Tuhan juga bilang saudara, kalau kerajaan lawan kerajaan saudara, maka kerajaan itu akan terpecah saudara. Kalau kita sama anak Tuhan saling berantem, saling menghakimi, saling berkelahi saudara, saling mencekik saudara, saling memfitnah, maka sama saja kita menyerang pekerjaan Tuhan saudara. Kita bukan menyerang hamba Tuhan, kita bukan menyerang iblis saudara, tapi kita malah menyerang pekerjaan Tuhan itu sendiri. Jadi mulai sekarang saudara, kita jangan menghakimi setiap kejatuhan hamba Tuhan ataupun siapapun saudara, tapi kita harus berdoa saudara mulai hari ini saudara. Sama seperti di kitab Roma 11 saudara, bagaimana orang Roma juga menghakimi bangsa Israel gitu kan, dan bagaimana bangsa Israel menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Sampai Paulus juga bilang saudara, karena ketidaktaatan Israel lah, karena kejatuhan Israel lah, makanya keselamatan diberitakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Makanya kita juga jangan saudara menghakimi setiap orang yang jatuh, jangan saudara. Coba saudara baca di Roma 11 ya sampai akhir saudara, baca itu saudara. Jadi kita jangan menghakimi hari ini saudara, kita harus mendoakan setiap hamba Tuhan yang jatuh, dan kita harus beri pengampunan saudara. Kita harus mendoakan, dan mungkin saudara dikasih rema oleh Tuhan untuk menegur atau lewat firman segala macam untuk hamba Tuhan ini saudara. Jangan takut saudara, katakan saudara, kita sebagai saudara seiman, kita harus mengasihi saudara. Lebih baik teguran nyata saudara daripada kasih pura-pura saudara. Dan kita harus mengasihi saudara. Saya mengasihi sama anak Tuhan ini di hari akhir zaman ini saudara. Kita harus saling solid saudara. Jangan lagi menghakimi, jangan saling menyerang saudara. Entah jemaat ataupun gereja saling menyerang gereja, ataupun hamba Tuhan saling serang hamba Tuhan. Jangan saudara. Biar itu urusannya dengan Tuhan saudara. Urusan kita adalah saudara,
menyiapkan karpet merah untuk Tuhan, saudara. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, saudara. Pengangkatan akan terjadi sebentar lagi. Itu saja, saudara, pesan Tuhan. Jangan menghakimi hamba Tuhan yang jatuh, saudara. Jangan menghakimi. Kita mendoakan, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.